Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui media online ya yang diupload di LMS. Untuk hari ini materi yang diberikan ke saya terkait dengan cairan dan elektrolit gitu ya, dan keseimbangannya. Nah, dalam konteks keperawatan kritis, kita sebelum berbicara cairan, saya akan mengulas sedikit tentang homeostasis. Sebenarnya berbicara tentang cairan dan homeostasis itu sudah diberikan di awal ya. Ada beberapa materi yang sudah diterima oleh mahasiswa. Pada saat berbicara patofisiologi, itu berbicara keseimbangan. Kemudian di dalam keperawatan dasar itu pemberian cairan dasar itu juga sudah diberikan. Nah, sekarang kita melihat dalam konteks keperawatan kritis, tetapi konsep tentang homeostasis itu harus dipahami terlebih dahulu. Karena nanti kasusnya akan berbeda, kita menganalisa dari berbagai sudut gitu ya. Ketika misalnya ada satu masalah cairan, ketika kita melihat dalam kasus yang sederhana, nah ketika dalam keperawatan kritis itu beberapa sistem akan terpengaruh gitu. Jadi pentingnya homeostasis. Kita akan review sedikit tentang homeostasis itu apa. Oke. Kalau kita lihat dari definisi secara arti ya, itu kan ada homeo dan statis ya. Artinya keseimbangan usaha tubuh untuk mempertahankan kondisi stabil atau keadaan statis atau konstan dalam lingkungan internalnya. Itu kalau secara definisi. Tapi kita harus mengetahui dulu juga komponen dalam tubuh kita. Oke. Kalau ini berbicara sel lagi ya, kita berbicara kembali ketika ngomongin organ tubuh itu harus memahami tingkat seluler. Jadi dalam organ itu ada kumpulan sel dan jaringan. Tiap sel melakukan adaptasi untuk berfungsi dalam lingkungan internal sehingga dapat hidup selama tersedia oksigen, glukosa, ion, asam amino, dan asam lemak. Nah, ini yang akan harus dipahami oleh seorang tenaga kesehatan bahwa tubuh terdiri dari beberapa organ dan jaringan di mana homeostasisnya, metabolismenya itu di dalam lingkungan sel. Jadi beradaptasi dalam lingkungan internal sehingga metabolismenya itu dapat berjalan dengan baik di mana tersedia oksigen, glukosa, ion gitu ya. Itu terjadi, tidak ada gangguan seperti itu. Nah, lingkungan internal di sini, di sini kan terlihat ya bahwa berfungsi dalam lingkungan internal. Nah, lingkungan internal di sini ada cairan ekstrasel dan cairan di luar sel yang berpengaruh terhadap proses adaptasi tersebut. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi nanti bahwa ketika untuk melakukan homeostasis gitu kan diperlukan lingkungan internal gitu. Lingkungan internal yang sesuai. Di sini nanti akan dipengaruhi oleh cairan ekstrasel maupun cairan di luar sel. Oke. Homeostasis itu sangat vital bagi organisme karena ketika terjadi kegagalan dalam memelihara homeostasis, maka berdampak pada gangguan metabolisme tersebut. Jadi prinsip dari homeostasis adalah dasar dari fisiologis gitu ya, yang terbentuk dari lingkungan internal. Nah, gangguan-gangguan dalam masalah homeostasis biasanya lingkungan internal yang sering tidak konsisten, yang tadi dipengaruhi oleh cairan intra ekstraseluler gitu ya. Dan di sini kondisinya tidak dapat diprediksi dan kadang-kadang potensial membahayakan. Nah,
dalam tubuh kita ada pengaturan atau regulasi dari homeostasis. Ada yang secara internal namanya autoregulasi dan juga ada faktor dari eksternal. Ya, untuk autoregulasi disebut juga regulasi intrinsik. Ya, jadi tubuh kita itu kan ada mekanisme ya spontan yang dinamakan sebagai autoregulasi. Ketika terdeteksi ada sesuatu yang tidak normal, bahasanya gangguan misalnya, kok terjadi pengeluaran cairan yang berlebih, itu tidak serta-merta terus selnya rusak, kan tidak. Ada yang mekanisme untuk mengembalikan homeostasis itu yang disebut dengan autoregulasi. Jadi dia spontan kerjanya. Nanti beberapa sistem tubuh apa saja yang nanti mendukung atau membantu dalam proses autoregulasi ini ya. Kemudian ada juga regulasi ekstrinsik. Nah, regulasi ekstrinsik. Oke, saya tekankan lagi di sini ada autoregulasi dan ada regulasi ekstrinsik. Kalau autoregulasi disebut regulasi intrinsik. Ya, di sini spontan terhadap perubahan lingkungan, misalnya terdeteksi ada oksigen mulai berkurang, kemudian jaringan tersebut melepaskan zat kimia, dia melakukan kontriksi sehingga aliran darahnya berkurang, yaitu sebagai auto atau regulasi intrinsik. Nah, kalau regulasi ekstrinsik berarti di luar dari dari target tersebut, misalnya dari sistem saraf, sistem hormon dan sebagainya. Nah, oke, ini kita review dulu ya sebelum kita masuk ke cairan ya. Jadi untuk memelihara homeostasis itu yang di luar regulasi yang mengatur, di luarnya yaitu regulasi ekstrinsik, itu ada sistem saraf ya. Jadi membantu. Tuh, jadi misalnya di sini ada banyak ya. Ada di kulit, ada di mata, ada di telinga, ya, sistem saraf pusat di otak, ya, bagian motoris penyaluran sebagai reaksi sistem saraf pusat. Jadi memang kerja saraf, kita mahasiswa sudah paham ya. Kemudian yang kedua, untuk regulasi ekstrinsiknya itu ada hormonal. Seperti yang dikeluarkan hormon tiroid, korteks adrenal, paratiroid, ya. Tapi untuk hormon responnya untuk regulasi dari eksternalnya itu tidak secepat pada saraf. Nanti kita lihat ya beberapa kasus, misalnya pada kasus dehidrasi misalnya. Ya, untuk sistem saraf gitu kan melakukan regulasi untuk membackup homeostasis kerja sistem hormon. Di sini ada banyak ya, seperti tiroid, korteks adrenal. Oke, misalnya di sini banyak ya. Regulasi volume dan komposisi darah, adaptasi waktu lapar, itu kan kerja-kerja hormon. Tiroid, korteks adrenal, paratiroid, tetapi kerjanya tidak secepat pada sistem saraf. Ini mekanisme regulasi untuk homeostasis ya, ada reseptor, ada pusat kontrol dan efektor. Ini sudah dipelajari ya di mana di fisiologi. Oke, saya tidak akan membahas detail untuk ini, saya hanya memberikan awalan terlebih dahulu untuk homeostasis sebelum kita masuk ke sistem cairan. Oke, next kita akan masuk ke sistem cairan. Oke, kenapa gitu kan? Karena supaya intinya adalah kita sebagai perawat arahnya ke pemberian cairan, elektrolit dan sebagainya adalah untuk homeostasis tadi. Karena ketika ketemu dengan pasien kritis, itu kan beberapa kasus ya akan mengganggu proses homeostasis tersebut. Oke. Sorry.
Ini juga review ya, karena mahasiswa itu sudah mendapatkan materi ini ketika berbicara kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, ini slide pertama itu dikasih gambar seperti ini. Ya, ada volume, ada komposisi di sini tidak seimbang. Nah, ini akan mengganggu yang namanya homeostasis tadi. Kita tahu pandangan homeostasis di tingkat seluler ketika terjadi gangguan metabolisme, terjadi gangguan homeostasis yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah cairan, ya maka selnya akan rusak. Ketika sel-sel rusak jaringan, maka sistemik akan rusak. Nah, itulah yang sering terjadi pada kasus-kasus critical care gitu. Jadi akan mempengaruhi secara sistemik. Oke, sekarang kita review, ini sifatnya review ya. Karena mahasiswa udah tahu nih, cairan dalam tubuh. Kita lihat perbandingan komposisinya. Yang di tengah adalah yang normal. Yang sebelah kiri adalah bayi, yang sebelah kanan adalah lansia. Secara normal, komposisi cairan di dalam tubuh 50-60% pada orang dewasa. Nah, ketika kita melakukan asesmen atau pengkajian, kita harus mampu mengidentifikasi populasi-populasi yang memang rentan terhadap masalah cairan. Kenapa rentan? Kalau kita lihat pada populasi bayi, apalagi bayi baru lahir, semakin muda usia, prosentase cairan akan lebih tinggi, ya. Kita karena tahu rasionalisasi dari luas penampang tubuhnya, ya. Kemudian cairannya lebih tinggi. Jadi ketika terjadi masalah cairan, maka populasi-populasi yang berisiko itu akan berbahaya. Ya, kita bisa bayangkan misalnya pada balita terjadi proses diare akut selama beberapa hari, tidak diatasi dengan baik, maka bisa dibayangkan berapa persentase cairan yang keluar. Padahal mereka bisa dilihat persentase cairannya sangat tinggi, 70-80% cairan. Kalau kehilangan 20% saja, itu sudah pasti akan mengganggu homeostasis dan akan merusak sel secara sistemik. Ini yang menjadi penyebab dari angka mortality-nya, bukan dari penyebab diarenya, tetapi dari kehilangan cairan tersebut yang akan mengganggu sistemik dari seluruh tubuhnya. Kemudian yang sebelah kanan adalah populasi lansia, di mana 40-50% cairan. Di sini terkait dengan mekanisme kompensasi biasanya ya. Bagaimana regulasinya sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Ini juga menjadi faktor pengganggu ya. Jadi ketika kita melakukan asesmen dilihat usia dulu. Oh ya, ini usia yang rentan gitu. Jadi pada anak maupun pada lansia. Kalau pada dewasa sekitar 50-60%. Nah, terkait dengan kompartemen cairan tubuh, mahasiswa juga sudah paham. Ada di distribusi cairan, ada di dalam intrasel, dan ada di dalam ekstrasel. Intra berarti di dalam, ekstra berarti ada di luar. Ya, kita bayangkan sel ya, kalau kita bisa ketemu langsung, biasanya saya akan gambar. Di dalam sel, ya, ada yang di luar, ada yang di dalam. Di dalam sel berarti jelas, ya. Nah, kalau yang di luar ekstrasel itu dibagi dalam beberapa kompartemen. Ada di dalam plasma, ada di dalam intersisial, dan ada di dalam transseluler. Kalau kita lihat plasma itu hanya sekitar 5% gitu. Dan intersisial lebih banyak 15%. Jadi yang namanya persepsi cairan tidak hanya dilihat di darah itu tidak, itu hanya plasma. Plasmanya sekitar 5% dari seluruh cairan tubuh. Itu yang lebih banyak adalah di dalam intrasel. Karena tadi secara penggunaan atau kemanfaatan kan dia untuk melakukan metabolisme. Jadi ketika terjadi masalah di dalam cairan, dalam intrasel, dia akan merusak atau mengganggu dari kerja metabolisme selnya. Oke, ini sudah tahu ya.
Oke. Nah, ini adalah beberapa ruang atau spasial ya, yang biasanya kita harus perlu tahu. Karena beberapa kondisi akan merusak, bukan merusak ya, tapi terjadi gangguan dalam ruang tersebut. Ada ruang satu, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Ada juga ruang dua, itu di intersisial. Ruang 3, cairan di ruang yang tidak normal, ini beberapa ya, prosentasenya sih sedikit ya. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, itu tempatnya di situ. Ya, ini jelas ya. Di intrasel ya paling banyak ya. Ini kompartemen ya, beberapa gangguan-gangguan. Misalnya pada kasus edema, ya itu adalah jumlah yang abnormal akumulasi di ruang intersisial. Misalnya, oke, mahasiswa ini kan mahasiswa akhir. Pada kasus CHF misalnya, ya kan? Pada kasus CHF terjadi cairan hidrostatik yang tinggi karena terjadi bendungan di dalam vaskuler, maka dia akan keluar di intersisial, maka terjadi edema. Ditambah aliran baliknya ke jantung, itu karena jantungnya itu terhambat, bukan terhambat, ada obstruksi gitu ya. Jadi terdapat bendungan. Nah, ini yang menyebabkan penumpukan atau akumulasi di intersisial. Ini ruang 2. Ruang 3 misalnya pada kasus asites, misalnya itu kalau pada asites misalnya atau terjadi penurunan tekanan onkotik misalnya, itu juga bisa. Jadi seperti itu. Volume. Kalau kita lihat cairan itu juga selalu berpindah ya. Kita lihat ada osmosis ya. Oke, ini juga perlu diketahui. Oke, sebentar. Ketika kita ngomongin cairan, itu tidak cukup hanya cairan. H2O gitu enggak ya? Artinya ketika ngomongin cairan dalam tubuh, itu kita tidak lepas dari elektrolit. Cairan dan elektrolit itu menjadi satu. Nah, kalau dalam susunan itu ada yang namanya elektrolit dan ada yang namanya non-elektrolit. Kita tahu ya, kalau yang non-elektrolit berarti yang tidak bisa diurai menjadi partikel listrik ya. Kalau misalnya ion, kalau elektrolit itu yang menjadi ion-ion. Misalnya ada kation dan anion. Ya, misalnya pada kasus cairan normal salin misalnya NaCl. Ya, kalau diurai menjadi natrium dan klorida. Natrium ion positif, klorida kan 1 min ya, anion gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang non elektrolit, misalnya yang tidak bisa berubah jadi partikel listrik, misalnya seperti ureum, kreatinin gitu. Nah, dalam cairan itu terdapat beberapa elektrolit ya. Nanti kita harus tahu nilai normalnya ya. Misalnya Na+, Cl- gitu kan, itu kan sudah ada nilai standarnya. Ketika nanti pada kasus-kasus kritis terjadi hipokalemia, hiponatriuma, kalium, hiperkalium dan sebagainya. Nah, itu kita harus berbicara atau kita harus bisa melihat kembali jumlah-jumlah dari elektrolit gitu. Nanti kaitannya dengan pemberian terapi cairannya. Kan ada banyak jenis cairan, ya kan? Cairan isotonis dengan elektrolitnya seperti apa? Misalnya pada kasus, misalnya pada RL, Ringer laktat, itu komposisi elektrolitnya seperti apa? Nah, itu kan juga nanti kalau pada pasien kritis itu akan dilihat gitu ya kebutuhan elektrolitnya. Kalau pada di ruang rawat inap dengan cairan rumatan cukup NaCl sifatnya maintaining gitu. Artinya dia tidak ada masalah dengan elektrolit. Tapi ketika dengan pasien-pasien kritis
ya, di mana elektrolitnya juga tidak seimbang. Nah, ini perlu dikaji kembali kebutuhan elektrolitnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kebutuhan cairan dan elektrolit. Ya, untuk menghitung balance cairan, oke, mahasiswa sudah memahami ya, input kurangi output. Jangan lupa ada insensible water loss atau keluaran cairan yang tidak terlihat. Biasanya kita menggunakan patokan 15 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Ya, nanti dihitung kebutuhan cairannya berapa, biasanya terkait dengan berat badan ya, nanti dicek lagi ya, saya kok lupa ya. Nanti dilihat lagi berat badan berapa, kebutuhannya berapa, kemudian dilihat pengeluarannya. Ketika menghitung pengeluaran, urin dan sebagainya, jangan lupa ditambah IWL, insensible water loss, dengan patokan 15 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Kalau pasien tersebut demam, itu kan terjadi evaporasi yang lebih. Jadi nanti untuk perhitungan IWL-nya akan ditambah 10%. Nanti ada beberapa rumus ya, seperti itu. Nah, dalam memberikan terapi cairan juga diperlukan ada osmolalitas dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu diketahui oleh perawat ya, bahwa cairan tubuh itu juga ada regulasinya ya, bahwa cairan itu bergerak gitu ya. Ada yang namanya osmosis, difusi, filtrasi dan sebagainya. Oke, kemudian ini beberapa perpindahan air bagian tubuh, ada tekanan osmotik, ada tekanan hidrostatik ya. Kalau tekanan osmotik adalah daya dorong air yang dihasilkan oleh partikel zat terlarut di dalamnya. Kalau tekanan hidrostatik adalah kekuatan daya tekan dari cairan. Sedangkan osmosis adalah pindahnya cairan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Sedangkan tekanan onkotik adalah ya, ini juga sudah pernah disampaikan ya di dalam pergerakan cairan ya, di mana, di keperawatan dasar. Jadi perpindahan air, tekanan osmotik, ada tekanan hidrostatik, ada osmosis, ada tekanan onkotik gitu. Misalnya pada kasus edema itu adalah tekanan onkotik. Kalau tekanan osmotik yang dihasilkan oleh protein. Atau pada kasus itu juga kenapa terjadi edema, karena tekanan onkotiknya yang bermasalah. Yang tadi misalnya pada kasus CHF, nah itu masalahnya adalah tekanan hidrostatik. Nah, ini yang perlu diketahui. Ya, ada tekanan hidrostatik, tekanan perpindahan plasma ke interstisial. Ya, ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Ya, akumulasi cairan di interstisial atau edema terjadi bila tekanan hidrostatik vena meningkat, plasma onkotik menurun, tekanan onkotik interstisial meningkat. Nah, ini misalnya pada kasus edema. Ya, itu kan karena ada tekanan-tekanan itu ya. Tekanan hidrostatik venus misalnya pada CHF gitu, itu yang tadi saya bilang. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis larutan. Ada larutan isotonuk, ada larutan hipotonus, ada larutan hipertonus. Isotonus berarti larutan cairan dengan tekanan yang sama seperti cairan tubuh normal. Kalau larutan hipotonus, larutan cairan dengan tekanan osmotik lebih rendah dari cairan tubuh.
Kalau larutan hipotonus, ini larutan cairan dengan tekanan osmotik lebih tinggi. Ya, jadi apa? Jadi dilihat dari apa ini isotonusnya itu osmolaritasnya gitu ya. Hipo berarti kurang lebih rendah, iso berarti sama, hiper itu berarti lebih tinggi. Nah, ini kalau berbicara membran tadi sudah, sekarang kita masuk ke aktivasi kompensasi. Oke, tadi udah tahu ya cairan itu ada di mana saja, pergerakannya seperti apa gitu kan. Membran sel, ini membran sel. Nah, jadi ada kompensasi ya, yang tadi ketika kita ngomongin regulasi itu kan ada regulasi internal, ada eksternal. Nah, ini di sini langsung aja nih, jadi ada mekanisme kompensasi ketika terjadi permasalahan di cairan. Ya, aktivasi sistem saraf simpatis, aktivasi renin angiotensin ya, seperti itu. Bisa dilihat ya, misalnya pada kasus hipovolemi gitu ya, itu dengan rasa haus. Kemudian ini juga ketika hipovolemi ada ADH yang diproduksi gitu ya. Ini juga pengaturan air. Nah, gangguan keseimbangan cairan atau hipovolemi, kita ngomongin sekarang masuk ke dalam kondisi-kondisi kekurangan cairan. Pada kasus hipovolemi, itu kurang cairan, penyebabnya bisa macam-macam. Ada karena kehilangan melalui saluran cerna, bisa karena demam, bisa karena poliuri, keringat berlebihan, bisa karena perdarahan, bisa karena luka bakar. Nah, ini gejalanya ada yang membagi ketika berat badan turun, ya, hipovolemia dengan indikator berat badan turun 2% itu ringan, 5% itu sedang, 8% itu berat. Kemudian menurunnya kelembaban di mulut, menurunnya produksi urin, hipotensi postural, frekuensi nadi cepat, menurunnya temperatur tubuh, menurunnya perfusi, meningkatnya berat jenis urin. Nah, ini juga menjadi indikator gejala pada hipovolemia. Kalau hipervolum berarti kebalikannya, yaitu kelebihan. Biasanya penyebabnya adalah gangguan mekanisme seperti pada gagal jantung. Ya, penyebabnya atau dari pemberian infus natrium yang berlebihan. Gejalanya kebalikannya ya, berat badan naik, ya, edema perifer, distensi vena jugularis, distensi vena perifer, poliuri, asites dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang untuk pengkajiannya. Yang pertama adalah fisiologisnya. Ya, dia ada masalah apa? Ya, dalam masalah cairan ini secara fisiologis. Kemudian dia dapat obat apa, terapi gitu ya, ini juga. Kalau pengkajian klinis berarti yang pertama adalah mengecek balan cairan, catat pemasukan dan pengeluaran. Kemudian physical assessment yang tadi terkait dengan tanda dan gejala, mulai dari integumennya, bagaimana turgor kulitnya, ada edema atau enggak, sistem kardiovaskulernya, ada distensi vena jugularis enggak, neurologisnya dan sebagainya, ini bisa dibaca. Kalau menggunakan invasif pada keperawatan kritis itu ada pemeriksaan invasif menggunakan central vena pressure. Itu nilai normal 2-6, nanti dilihat apakah kalau pada kasus kekurangan cairan berarti nilai normalnya kurang dari normal. Kalau non-invasif ya itu tadi, dari pemeriksaan fisik bisa dilihat dari suhu tubuhnya, tekanan darah, frekuensi pernafasan dan sebagainya. Oke, yang pertama terkait dengan terapi cairan ya. Yang pertama adalah kristaloid. Tadi kalau dilihat dari tonusitasnya atau osmolaritasnya ada yang namanya cairan isotonus, hipotonus dan
hipo, hiper. Nah, ini kalau cairan yang pertama adalah kristaloid. Ya, ini relatif lebih murah, terjangkau, jenisnya ada Ringer laktat, NaCl 0,9%. Nanti dilihat lagi ya, keperuntukannya ya, yang dinamakan kristaloid itu secara komponen partikel seperti apa itu di keperawatan dasar. Ya, jadi nanti dia akan mempertahankan volume plasma. Dia akan lebih lama di plasma nanti kemudian karena dia kristaloid secara partikel dia kecil. Nah, pada kasus ini biasanya memerlukan volume pemberian kristaloid 4 kali lebih dari koloid. Kalau kita membagi kristalin koloid itu kan berdasarkan dari besar partikel. Nah, kalau nanti diperlukan pemberian koloid ya ekspansi volume plasma tanpa ekspansif intersisial. Jadi koloid itu tidak merembes gitu ya, tapi akan ada dalam plasma. Lebih kuat daripada kristaloid, masa kerjanya lebih lama dibanding kristaloid. Nah, ini untuk pengobatannya ya, nanti kita kolaborasi. Cairan kan memang kolaborasi ya dengan dokter. Nanti perhitungan dan sebagainya juga nanti kita kolaborasi. Tapi perawat harus memahami khususnya dalam pemberian efek samping dan sebagainya. Kemudian untuk elektrolit, nah ini juga kita perlu tahu ya, untuk elektrolitnya. Tujuan dari elektrolit seperti apa? Yang pertama, membantu mengatur volume cairan dalam tekanan osmotik gitu. Kemudian mempertahankan asam basa. Nah, ini perlu dihafalkan ya untuk kadar elektrolit ya. Seperti natrium di plasma berapa, di intersisial berapa. Klorida di plasma berapa, intersisial berapa. Ini kan yang dicetak tebal yang mempengaruhi atau jumlahnya yang banyak gitu. Jadi kayak NaCl, kalium, fosfat itu dihafalin aja. Jadi ketika nanti cek elektrolit kita udah hafal. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Ini dalam elektrolit ini nanti dilihat perannya. Misalnya natrium. Natrium jumlah di cairan ekstraselulernya berapa? Normal di 135 sampai 145 mili ekuivalen gitu. Jadi kalau di bawah 135 ya berarti hiponatrium gitu. Padahal kita lihat bahwa kita tahu bahwa fungsinya adalah dalam mengatur osmolalitas darah, mengatur regulasi dalam cairan ekstraseluler. Dan tugas ini diatur oleh aldosteron, ADH dan sebagainya. Nah, ini sebab-sebab dari hiponatremi, keringat banyak, muntah, diare gitu ya. Ini hipernatremi, kalium, hipokalemi, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, untuk cairan ini dulu ya. Nanti saya lanjut dengan video selanjutnya untuk yang asam basa. Oke, nanti akan dilanjut dulu. Saya skip dulu ya. Saya selesaikan dulu yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.